Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat DKB yang diberkati Tuhan, bersyukur dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026, ditulis oleh rekan saya Pendeta Nathanael Setiadi, Sekretaris Umum dari BPMS GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, dengan judul Dua Sisi Mata Uang. Didasarkan pada Injil Yohanes pasal 16 ayat 16-24, dan yang jadi pusat permenungan kita adalah Yohanes pasal 16 ayat 20. Mari berdoa sebelum membaca Alkitab dan merenungkan sabda Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kembali padamu karena tak henti-hentinya Engkau berbicara kepada kami, menuntun kami lewat firman yang telah Engkau sediakan di kitab suci dan permenungan-permenungan yang kami lakukan atasnya. Biarlah hari ini pun Engkau kembali bersabda kepada kami, dan tolong agar kami boleh sungguh-sungguh dapat mengerti yang Engkau katakan kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan Yohanes 16 ayat 20. Dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Sahabat, Ratih dan suaminya Daru telah 8 tahun menantikan kelahiran seorang anak dalam pernikahan mereka. Tahun ini Ratih dinyatakan hamil. Daru dan Ratih pun bergembira luar biasa. Ratih memilih untuk melahirkan secara normal karena ia ingin merasakan perjuangan seorang ibu saat melahirkan seorang anak. Rasa nyeri yang luar biasa dirasakan Ratih. Rasa sakit itu pun berganti dengan sukacita ketika Ratih dan Daru dapat melihat wajah bayi mereka. Sahabat, bacaan hari ini merupakan bagian dari percakapan panjang antara Yesus dan para murid-muridnya. Saat itu Yesus sedang mempersiapkan para muridnya untuk berpisah dengan Yesus. Hal ini menunjuk pada kematian Yesus yang mendatangkan duka cita bagi para murid. Namun Yesus menegaskan bahwa ia akan segera menjumpai mereka kembali. Hal ini menunjukkan pada kebangkitannya. Bagi Yesus, pengalaman para murid yang berduka cita dan bersuka cita merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi. Hal yang terpenting adalah bahwa para murid dapat meminta pertolongan, kekuatan, pemeliharaan kepada Bapa dalam nama Yesus. Sahabat, kehidupan selalu diwarnai oleh dua hal, yaitu duka cita dan sukacita. Duka cita dan sukacita ibarat dua sisi mata uang. Keduanya dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Hal yang dapat kita lakukan adalah menerimanya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk meminta kepada Bapa agar kita mampu menjalani keduanya dengan hati yang terbuka. Bila ada di antara persahabat yang punya pengalaman yang menyukacitakan pada minggu-minggu ini, silakan tulis di kolom komentar supaya boleh menjadi berkat bagi para sahabat DKB yang lain. Jika ada di antara sahabat DKB yang ingin didoakan, silakan menyampaikan kepada kami pokok doanya lewat nomor 0812-8188-9191 atau kunjungi website YKB di www.ykb-media.org. Di sana ada menu permohonan doa. Silakan menuliskan pokok dan permohonan doa di sana. Tim doa YKB dengan senang hati akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dalam suka dan duka Engkau terus beserta dengan kami. Engkau tak meninggalkan kami. Engkau terus-menerus
menyertai perjalanan kami. Ajar kami untuk boleh menerima baik hal-hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan dalam hidup ini, dan terus bersyukur atas semua hal yang boleh kami alami, karena kami tahu dalam segala hal Engkau akan mendatangkan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Ya Tuhan, berkati setiap para sahabat DKB dalam kehidupan sehari-hari mereka, dalam hidup berkeluarga mereka. Engkau beri kepada mereka kelimpahan, berikan kepada mereka damai dan sukacita, supaya oleh itu mereka boleh terus memuliakan nama-Mu dalam seluruh hidup mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renung kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak orang. Tuhan memberkati saudara.